Salam sejahtera, salam persekutuan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berjumpa kembali melalui channel ini. Saya adalah Pendeta Walman Tobing dari Pekanbaru Riau. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saudara berada. Doa kami hari ini saudara juga tetap dapat merasakan, menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan melalui kesempatan yang berbahagia ini kami kembali akan berbagi ataupun sharing kebenaran firman Tuhan bagi kita untuk senantiasa memperkuat, meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kali ini saya akan menyampaikan kepada kita tentang iman dan ketaatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekristenan itu adalah kehidupan yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus dan taat kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, Alkitab mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, firman Kristus. Kalau kita hari ini rasanya ada iman yang lemah, ada iman yang bagaikan sudah tidak lagi di dalam iman yang sehat, maka melalui kesempatan yang berbahagia ini kami mengingatkan kembali, kami mengajak kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Karena dari mendengar firman Tuhan akan muncul iman. Dan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oleh iman kita akan mengerti bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu pencipta, Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha kuasa. Dan lebih lagi oleh iman kita akan mengenal Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan juga Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Dan kita yakin bahwa dalam semua persoalan, perkara apapun yang kita perlukan, kalau kita punya iman yang benar, kalau kita terus berserah berharap kepada Tuhan, maka Dia akan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan dan kita akan menerimanya tepat pada waktunya. Karena itu yang kita lakukan adalah banyak berdoa dan beribadah kepada Tuhan, karena kitab Ibrani mengatakan menghampiri tahta kasih karunia Tuhan supaya kita memperoleh pertolongan kita pada waktunya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang iman. Iman ini adalah sesuatu hal yang sangat perlu untuk kita semakin diyakinkan apa itu iman yang sebenarnya. Nah, kalau kita baca kitab Roma pasalnya yang ke-10 ayat 8, dikatakan begini, firman itu ada di dalam mulut dan firman itu ada di dalam hati kita. Itulah firman iman. Bagaimana supaya firman itu ada di dalam mulut kita, ada di dalam hati kita? Maka itu dimulai dari kita mendengar. Maka semakin banyak kita mendengar firman Tuhan, kemudian hati kita menerima firman Tuhan, mulut kita akan memperkatakan firman Tuhan. Maka seseorang yang sudah beriman, itu akan kelihatan dari mulutnya. Namun perlu kita perhatikan apa yang dari mulutnya itu harus betul-betul dari hatinya. Karena di dalam hatinya sudah ada firman Tuhan. Nah, Paulus mengatakan begini, bahwa jemaat yang dilayani oleh Paulus dalam pelayanan perjanjian baru, pelayanan roh, maka jemaat itu adalah suratan Kristus yang ditulis bukan dengan tinta, bukan ditulis pada loh-loh batu, tapi ditulis di loh-loh hati mereka. Sehingga jemaat menjadi suratan Kristus yang dapat dibaca dan dilihat oleh semua orang. Nah, dalam Ibrani pasal 10 dikatakan ayat 8. Di situ dengan jelas dikatakan bahwa pelayanan perjanjian baru adalah pelayanan yang menaruh hukum Tuhan di dalam akal budi kita dan menuliskannya di dalam hati kita. Sehingga kita disebut menjadi umatnya dan Tuhan itu menjadi Allah kita. Jadi jelas bicara iman itu berarti bicara tentang bagaimana kita mendengar firman, menerima firman Tuhan, dan firman Tuhan itu mengisi hati kita. Sehingga hati kita dipenuhi dengan
firman Tuhan, hati yang dipenuhi dengan firman Tuhan, dari mulutnya akan selalu keluar firman Tuhan. Itulah yang disebut bahwa mereka menjadi saksi bagi Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan, karena mereka membicarakan tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Alkitab mengatakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, bahwa kita lah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita. Memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang sudah memanggil kita. Kita memberitakan firman dalam kehidupan kita. Memberitakan firman Tuhan ini bisa melalui pujian kita, bisa melalui kesaksian kita, atau dengan berbagi sharing firman Tuhan seperti apa yang kami sampaikan dalam video ini. Nah, itu membuktikan bahwa kita sudah punya iman kepada Tuhan. Nah, dalam selanjutnya ada perkembangan iman. Karena Alkitab mengatakan orang benar akan hidup oleh iman, bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Khusus bagi gereja akhir zaman, kita harus betul-betul memiliki iman yang sampai disebut iman yang paling suci. Yudas pasal 1 ayat yang ke-20 mengatakan, akan tetapi saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, sampai iman itu paling suci, maksudnya paling berkualitas. Bukan hanya sekedar ada iman, tapi iman itu betul-betul sampai kepada iman yang paling suci, iman yang paling berkualitas. Artinya apa? Sampai seluruh kehidupan kita ini benar-benar sudah ditandai dengan iman, kehidupan rohani yang selalu mempercayai apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Yang kedua, saudara, bicara tentang kekristenan itu juga bicara tentang ketaatan. Nah, ketaatan ini seringkali kalau dilakukan, saudara, tidak masuk akal. Tapi kalau kita taat, Tuhan ingin melalui ketaatan itu kita melihat mujizat yang luar biasa. Nah, pelajaran dari Yohanes pasal 2. Di situ kita melihat dan mengetahui ada pesta perkawinan di Kana, yang semua kita tahu ceritanya. Mereka dalam pesta perkawinan itu kekurangan anggur, atau tepatnya adalah kehabisan anggur. Dan di situ ada Ibu Yesus, ada Yesus, dan saat mereka kekurangan anggur itu, Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kekurangan anggur, mereka kehabisan anggur. Dan saat itu Yesus berkata, mau apa engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan di pesta itu, Ibu Yesus berkata, apa yang dikatakannya, lakukanlah. Maksudnya apa yang dikatakan Yesus, lakukan. Di situ perlu ketaatan untuk melihat mujizat yang besar terjadi, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin kalau kita mau taat kepada Tuhan. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, isi tempayan-tempayan ini penuh dengan air. Tahukah saudara, tempayan-tempayan yang di situ adalah tempayan-tempayan menurut adat orang Yahudi. Itu untuk pembasuhan. Tetapi apa yang disampaikan Yesus ini biarpun tidak masuk akal, kalau ditaati, kalau dilakukan, itu akan mendatangkan mujizat yang luar biasa. Dan apa yang terjadi kita semua tahu. Ketika pelayan-pelayan mau taat, dia isi air, mereka isi air penuh, sehingga air penuh. Dan datang lagi Tuhan Yesus berkata, sekarang cedoklah dan berikanlah kepada pemimpin pesta. Apa yang terjadi? Ketika pemimpin pesta mencedok dan mengecap air itu, ternyata air yang tadinya ada di dalam pembasuhan itu sudah berubah menjadi anggur. Sehingga pemimpin pesta berkata bahwa engkau menyediakan anggur yang baik sampai hari ini. Biasanya orang minum dulu anggur yang tidak baik, tapi engkau menyediakan anggur yang baik sampai hari ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan seringkali kalau kita mau lakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, itu akan bertentangan melawan arus pikiran perasaan kita sendiri. Tapi kalau kita mau lakukan kebenaran firman Tuhan itu, maka yang terjadi adalah mujizat. Nah, kesimpulannya hari ini, saudara, bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, itulah iman. Iman itu berarti di hati kita firman Tuhan, di mulut kita firman Tuhan. Kita menjadi umat Tuhan dan Dia menjadi Allah kita. Kita memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Yang kedua, saudara, ketaatan. Ketaatan itu adalah
tentang bagaimana kita melakukan firman Tuhan, berani melakukan firman Tuhan, siap melakukan firman Tuhan, sekalipun bertentangan dengan logika, bertentangan dengan akal pikiran manusia. Karena firman Tuhan itu sungguh luar biasa. Firman Tuhan tidak membutuhkan logika. Firman Tuhan tidak membutuhkan perasaan kehendak manusia. Tapi firman Tuhan itu adalah pribadinya Tuhan sendiri yang sungguh luar biasa, yang sungguh ajaib, yang tentunya melampaui akal pikiran kita. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang mendengarkan video ini, saya berdoa supaya kita menjadi jemaat Tuhan yang penuh dengan iman, sampai kepada iman yang paling berkualitas, dan lebih lagi, mari kita minta Roh Kudus menolong kita untuk bisa taat kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa kembali. Shalom.